saya itu lagi diminati banyak orang yang dulu ya, dan waktu itu saya hilang kendali lah, tiba-tiba orang-orang membutuh saya, semuanya tiba-tiba kita agak ngedongak, agak sombong gitu. Benar-benar sesuatu yang tidak mau saya terulang lagi. Dan alhamdulillah sekarang tiba-tiba YouTube saya itu benar-benar digemarin orang-orang suka, dan tiba-tiba saya bisa di peringkat itu, malah saya jadi takut. Saya takut malah istilahnya, karena buat saya cobaan bukan hanya musibah ya, tapi cobaan itu ketika kita dikasih pujian, kita benar-benar dikasih rezeki yang banyak atau nggak apa, itu malah ujian yang terberat buat saya. Nah takutnya itu saya malah jadi hilang kendali lagi karena selama hidup, Baim ternyata pernah merasa berada di jalan yang salah. Tak hanya itu, ayah satu orang anak ini juga sempat jauh dari Tuhan dan agama. Bahkan Baim sering dinasehati oleh keluarganya agar hidup lebih baik, namun ia tak mau menurut. Kini ketika mengingat segala perbuatannya di masa lalu, suami Paula Verhoeven itu mengaku takut mati. Ciri orang yang cerdas atau disebut akyas. Jadi kalau ingin tahu siapa orang yang cerdas, jangan lihat IQ-nya, jangan lihat gelarnya, tapi orang cerdas itu cirinya dua. Satu, banyak ingat mati, dan yang kedua, sibuk mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi kalau bagus itu, bagus, tidak banyak orang yang ingat mati, bagus, dan itu diobrolin tidak hanya diri, ke istri, ke anak juga diajak ngobrol tentang kematian ini. Dan tidak horor, karena memang itu bisa terjadi kapanpun juga. Bisa lagi bikin YouTube, ya nggak, tiba-tiba kepleset, apalah, sangat mudah lah kalau takdir mati. Jadi kalau mati, ingat mati, terus jadi gimana kalau udah ingat mati tuh? jadi kalau ingat mati itu saya, jadi setiap hari itu kalau misalkan saya besok mati itu pasti dengan adanya saya sekarang, dosa saya sekarang, pasti saya masuk neraka nih. Aduh udah deh, saya minta ampun dulu deh. Sholatnya bisa kadang-kadang lama, makanya kadang-kadang kalau sholat mau cepet-cepet juga udah mikiran, itu orang-orang yang dikubur itu dia benar-benar mau balik lagi loh, cuman mungkin dengan satu waktu ini aja. Sedangkan kita dikasih sholat waktu ini, masa kita mau cepet-cepet. Mendengar curahan hati Baim, A'agim pun merasa takjub. Menurut Ustadz Kondang ini, tak banyak manusia yang ingat akan kematian. Yang paling menyentuh, A'agim tiba-tiba meminta Baim untuk mempersiapkan kain kafan dan batu nisan. Lantas, apa sebenarnya maksud dari permintaan A'agim tersebut? Udah punya kain kafan belum? Kain kafan belum. Nah udah, sekarang diukur ya, habis ini cari yang ahlinya, ukur kain kafannya, lalu siapin semua perlengkapannya, bungkus yang bagus, simpen di lemari. Kalau perlu batu nisannya juga ya, batu nisan kita beli, kasih nama, nggak usah dikasih tanggal, nanti horor ya. Nah itu lumayan itu ya, untuk membuat kita, oh cuman ini nih nanti yang saya bawa pulang, ya nggak? Lihat batu nisan, oh, ini nanti kuburan saya tuh ini ya, cuman segini-gini. The hottest issues on the hottest celebrity. Halo, berjumpa kembali di iSeleb, sajian berita seputar jagat selebritis yang dikemas secara inspiring dan informatif. Bersama saya, Indah Setiani. Artis Baim Wong yang pernah menjadi salah satu YouTuber nomor 1 di Indonesia mendapat nasihat dari Ustadz Kondang. Baim yang sempat jauh dari Tuhan dan agama, dan Hotman yang sering dikelilingi wanita cantik. Ya, pekerjaan terberat itu ada 3, yakni sikap dermawan di saat dalam keadaan sempit, menjauhi dosa dikala sendiri, dan berkata benar di hadapan orang yang ditakuti.